yang sudah dapat? Ya, salam. Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Latih dirimu untuk jadi pemenang. Ya, yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, bagus dulu. Nah, setiap kita yang mengikut Tuhan, ini sekarang kita ini masuk dalam gelanggang, katanya gelanggang pertandingan. Ya, gelanggang pertandingan. Loh, kita mau berlomba apa? Mau bertanding untuk apa? Ya, semua orang di seluruh dunia yang namanya orang Kristen, ya, dia masuk dalam gelanggang pertandingan. Sudah mengerti? Gelanggang pertandingan. Kita sekarang mau bertanding untuk mendapatkan mahkota, untuk mendapatkan kehidupan kekal. Ternyata walaupun kita di sini sekarang ini datang sekolah minggu, ada yang terlambat, ada yang datang lebih awal, itu semua sekarang kita sedang bertanding. Kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu di mana garis start kita. Ketika kita datang, mulai pertama sekali datang sekolah minggu, disitulah garis start. Tahu kan garis start kan? Awal dari pertandingan kita. Kita nggak tahu finish kita di mana. Entahkah usia kita masih muda atau sudah tua. Nah, di situ nanti garis finishnya. Hanya Tuhan yang tahu di mana garis finish, di mana garis finish kita. Nah, ketika kita sekarang sedang menghadapi pertandingan, ya, kita itu ada lawan kita. Siapa lawan kita? Iblis. Yang kedua, siapa lawan kita? Diri kita sendiri. Siapa lagi lawan kita? Siapa lagi? Orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah, itu harus kita lewati, supaya ketika garis finish kita sudah di dekat kita, Yesus sudah ada di depan garis finish kita. Dia tinggal menunggu kita, mananya anakku ini. Berhasilkah dia menang? Berhasilkah dia menang? Dia sudah menunggu di garis finish, tinggal membuka tangannya lebar-lebar dan memeluk kita. Ketika nanti di garis finish kita, hore, aku menang. Makanya orang yang dipanggil Tuhan, ya, selalu orang yang masih hidup itu membuat ayat, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan benar, katanya. Kita nggak tahu waktu dia menutup mata, waktu dia jumpa sama Tuhan, hore, aku menang, aku akhirnya jumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita sedang berada di mana? Gelanggang pertandingan. Tujuan hidup kita ini sekarang yang masih ada, ya. Kalau kita masih bisa ulang tahun, panjang umurnya. Nah, kita dikasih kesempatan hidup supaya kita terus maju untuk memenangkan pertandingan dan meraih apa? Hidup kekal. Hidup kekal itu adalah surga. Bukan hanya hidup kekal yang kita dapat, tapi mahkota. Mahkota itu seperti yang dipakai oleh raja, king, queen,
Ya, seperti yang dipakai oleh ratu. Tapi mahkota setiap orang Kristen berbeda-beda sesuai dengan hasil yang dia peroleh selama berada di gelanggang pertandingan. Kita nggak tahu kita sekarang mau melawan apa. Apakah kita sebagai seorang petinju, ya? Apakah kita sebagai seorang atlet, pelari, atau olahragawan? Ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, kita sebagai orang Kristen, kita sudah ketika kita mulai memanggil Yesus, waktu kita diserahkan, waktu anak bayi, kita orang tua menyerahkan kita kepada Tuhan, disitulah mulai start kita. Tit, ya kan? Maju dia. Ya namanya anak bayi, macam mana? Ya caranya orang tuanya lah yang membimbing, dimandikan, bawa sekolah minggu, terus dia sudah remaja, diajak lagi pergi ibadah remaja, pergi sana, jangan sampai kau nggak gereja. Kenapa? Karena kita sudah mulai masuk dalam gelanggang pertandingan. Ya, bisa nggak kaki kita terpelekok? Bisa. Kapan itu? Ya ketika kita malas gereja, malas berdoa. Nah itu kaki kita terpelekok. Itu dihadang kaki kita sama seperti tadi si rindu jatuh. Dihadang sama iblis. Nggak boleh kau gereja. Akhirnya dibuatlah dia ngantuk. Atau dikasihlah dia handphone. Diundang temannya main game. Aku ini dipanggil kawanku. Gak jadi, ya. Nah itu adalah musuh untuk membuat kita kalah dalam pertandingan kita. Ya, nah kita sekarang berlari, nggak tahu kita di mana kita sekarang. Tapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, kita ada di gelanggang pertandingan. Kita harus latih diri kita, ya. Mungkin pertama kita terjatuh, minggu depan nggak mungkin lagi si rindu jatuh. Kenapa? Karena dia sudah tahu ada tinggi di depan pintu. Jadi dia harus melangkah kakinya lebih tinggi lagi, ya. Jadi dia latih diri. Kita juga melatih diri kita. Oh, aku sudah tahu. Setiap aku mau ibadah, pasti ini nanti setan ini membuat aku tidak mau beribadah, membuat aku malas gereja, malas doa, malas baca Alkitab, ya. Nah kita sudah tahu, kita latih diri kita. Oh, nggak boleh kau setan, nggak boleh kau iblis, nggak boleh kau ngantuk. Ketika kita ngantuk waktu mau gereja, kita berdiri di depan kaca, kita bilang, kita tunjuk diri kita, kau nggak boleh malas, kau nggak boleh malas, kau nggak boleh malas. Kau nggak boleh malas. Gereja hari ini nggak boleh malas. Lawan, semangat kakak, ya kan? Nah, kita harus berjuang, latih diri kita. Nah, di sini katanya tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Kalau orang yang bertanding nggak bisa menguasai diri, kalah dia. Baru dijaga sedikit, ya seperti pelari, disenggol kawannya gini, langsung dihajarnya, kalah dia. Ya, kalah dia. Kalau ada seorang pembalap, langsung disenggol kawannya, dia langsung balik membalas, itu kalah. Hancur mobilnya, terbakar, dia pun masuk rumah sakit, patah kakinya. Ya, jadi orang yang berada di gelanggang pertandingan itu menguasai diri. Artinya dia tahan emosi, tahan mulutnya, perkataannya, ya, gak boleh dia sakit hati, karena kalau sakit hati lambat berjalan. Kalau orang yang sedang olahraga lari, kalau dia sakit hati berat kali rasanya, gak sampai-sampai, ya kan? Gak sampai-sampai, dia pasti akan lelah, bahkan akan berhenti di satu tempat, memikirkan hidupnya, dirinya. Ya, nah kita ini berlomba
ya, untuk mendapatkan hidup kekal. Kalian tahu nggak, orang-orang yang di luar Kristen, mereka juga berlomba untuk mendapatkan surga. Kalau kalian terlambat, itu jadi sama mereka, ya, itu jadi sama mereka. Makanya kita berlomba, berjuang terus, berjuang. Makanya mereka sudah tambah banyak. Kenapa kita jadi tambah sedikit yang mengikut Tuhan? Ya, kejar itu kehidupan kekal itu, jangan sampai direbut oleh mereka. Jangan sampai tempat kita diambil oleh mereka. Kita bertanding. Kalau kita tidak ada tempat lagi, aduh, datang setannya bilang, sini, di tempatku masih banyak. Tempatku masih kosong, sini aja kita. Enggak, di sini ada artis-artis katanya kan. Nah, itu penipu. Ya, jadi kita harus berjuang. Latih diri kita. Kalau mau malas, kita berdiri di depan cermin. Semangat, gak boleh kau malas. Ingat. Ada Tuhan Yesus yang nunggu. Ya, ada Tuhan Yesus yang nunggu di depan. Kamu pasti bisa, kamu pemenang. Kalau Yesus bisa menang, kita juga bisa menang. Yesus menang gak di kayu salib? Menang, dia bangkit. Karena dia mau sampai ke kayu salib. Akhirnya darah Yesus itu berkuasa untuk menghancurkan setan, menghancurkan iblis, sakit penyakit, berkuasa. Seandainya tadi Tuhan nangis, aduh sakit kali, menyerah dia, kalah dia, ya kita sia-sia, nggak usah lagi kita gereja. Kenapa? Karena Yesus sendiri menyerah. Tapi Yesus tetap naik ke kayu salib walaupun sudah dilibasi, ya. Walaupun dia ngangkat kayu itu luar biasa beratnya. Sedangkan ini kayu yang ini pernah tante angkat, waduh beratnya minta ampun. Beratnya luar biasa. Itu masih kayu 33. Itu yang dipakai oleh Tuhan itu besar kayunya. Karena kayunya itu bisa menutupi badannya. Namanya disalib ya. Bayangkan, luar biasa tenaga Tuhan. Padahal dia sudah dipukuli, ya, sudah habis dicambuk. Dari mana tenaganya membawa kayu itu? Kalau nggak percaya kalian, kalau ada yang membangun rumah, coba ambil kayu. Masih kayu kecil gini, bisa lah diangkat seperti tadi si Bima masih bisa ngangkat kayu itu. Coba angkat yang kayu yang putih itu, beratnya luar biasa. Ya, apalagi yang seperti ini sudah tambah dia segini. Tuhan Yesus itu mengangkat salib itu besar, lebar kayunya, seperti yang kita tonton di video itu. Berulang kali dia jatuh, habis jatuh dicambuk. Ya, kalau kita udah jatuh ngangkat sesuatu, dicambuk, dipukul, marah gak kita? Marah, kita campakkan. Kalau itu kita campakkan. Tapi Yesus walaupun udah dicambuk, kena timpa lagi kepalanya dengan kayu itu, dengarkan, dia tetap bawa itu kayu salib. Nah, kita juga seperti itu, ya. Jangan menyerah, tetap berdoa, tetap gereja. Kalau terlambat hari ini, minggu depan berjuang. Aku gak boleh terlambat. Ya, kenapa? Karena kita sedang bertanding. Kapan kita finishnya kita nggak tahu. Tapi yang jelas isi pertandingan kita. Oh Tuhan, aku menang. Kan kita sudah main game kan? Dapat kita poinnya. Dapat kita naik level. Ya seperti itu. Ada musuh-musuh kita yang harus kita perangi. Ya. Sifat kita, emosi kita, malas kita itu harus kita tembak, harus kita matikan. Malas harus berubah dengan rajin, ya, harus berubah dengan semangat, ya. Nah itu kita lihat di dalam pertandingan, di dalam permainan. Senang gak kita kalau menang game? Senang. Apalagi Tuhan Yesus melihat kita menang, menang dia. Dia tidak membalas kejahatan, dia tidak dendam. Di checklist menang, dapat poin. Ya,
Nah itu semua kemenangan yang kita terima itu dihitung oleh Tuhan. Itu dicatat oleh Tuhan. Ya, ketika kita jatuh juga itu dicatat oleh Tuhan. Tapi ketika kita minta ampun, kita berubah, itu dihapus, delete. Jadi ketika kalian main game, kalian lihat sendiri, seperti itulah kehidupan kita. Kita lihat ada musuh jelek kali. Nah itulah iblis itu. Seperti kalian memenangkan, gimana ya caranya menembak ini? Begitulah kita di dalam dunia ini menghadapi tantangan. Ya, ingat, kita tujuan kita memperoleh apa tadi? Mahkota apa? Mahkota abadi yang tidak bisa direbut oleh siapapun, yang tidak diganti. Kalau orang yang juara sekarang dipegangnya mahkota, tapi tahun depan ada pertandingan olimpiade lagi, harus dikasih, diserahkan sama yang menang. Sama seperti petinju, dia sudah dapat sabuk emas hari ini, tapi kalau bulan depan dia kalah, dia harus kasih sama yang menang. Tapi kalau kita yang menang pertandingan iman, mahkota kita itu tidak berubah tangan, tidak berpindah tangan, tapi tetap sama kita. Jadi kita terus pakai itu di surga nanti. Wah, luar biasa ya. Kita pakai mahkota, kita mendapatkan kehidupan kekal. Seperti kalian main game, mendapat kemenangan, ya Tuhan juga seperti itu. Nah, yang menolong kita adalah Roh Kudus. Kalian kan ada penolongnya di game. Apa? Daemon? Apa? Yang itu? Ya, itu penolongnya. Nah, Yesus mengirimkan kepada kita Roh Kudus yang menjadi penolong. Roh Kudus itu yang memberi kuasa, memberi keberanian, memberi kita kemenangan. Waktu kita takut, jangan takut. Aku ada, kata Tuhan. Oh, kita berani menghadapi semua. Ya, waktu kita malas, jangan takut. Aku akan beri kekuatan, kata Tuhan. Ada Roh Kudus yang beri kekuatan. Amin. Amin. Ingat, kita ada di gelanggang pertandingan. Seperti kita main game, begitulah kita ada di dalam itu. Musuh kita iblis, diri kita, dan juga orang-orang yang tidak suka dengan kita. Yang mau kita raih apa? Hidup kekal dan mahkota. Amin. Siap menang? Siap menang? Siap. Jangan kalian menang di game tapi kalah di dunia nyata. Ya, jangan, harus menang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.